Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mulyadi di channel Mulyadi Tejo. Masih membahas tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan untuk guru. Kali ini saya akan ngomongin bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan usaha les komputer. Selamat menyimak dan semoga ada faedah dari video yang saya buat ini. Salah satu alternatif usaha sampingan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman sebagai seorang guru adalah dengan membuka les komputer. Nah, les komputer ini bisa dikerjakan di luar jam mengajar teman-teman. Misalnya teman-teman ngajar dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nah, selepas pulang mengajar itu teman-teman bisa menjalankan usaha les komputernya, mau di rumah atau di tempat lain. Nah, les komputer ini bisa dibuat dua ya, maksudnya solusi menjalankan usahanya bisa dibuat dua bagian. Yang pertama, les komputer yang dijalankan di rumah sendiri. Yang kedua, les komputer yang dijalankan di tempat lain. Misalnya teman-teman menyewa sebuah ruko, ruko mahalan ya, sebuah tempat lah ya yang layak untuk dijadikan tempat belajar. Atau teman-teman bisa datang ke rumah peserta les komputer, biasa sih disebutnya privat ya. Nah, bagaimana cara membuat les komputer ini? Yang pertama adalah teman-teman sudah memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi tertentu yang ingin dijadikan paket les, atau judulnya misalnya les komputer Microsoft Office. Nah, teman-teman harus mampu dulu mengoperasikan aplikasi Office tersebut, Word, Excel, PowerPoint ya. Jadi sudah bisa lah ya, nggak perlu jago-jago banget, yang penting bisa. Yang kedua, tentu harus ada perangkatnya. Perangkatnya apa ya? Komputer lah ya. Sekarang umumnya menggunakan laptop. Jadi teman-teman harus punya laptop, minimal ya punya laptop 1. Kalaupun nanti peserta kursusnya banyak, misalnya ya tinggal diatur saja jamnya. Jadi bergantian nunggu ya. Tidak bisa dilaksanakan klasikal karena perangkatnya cuma 1. Ya nggak apa-apa, namanya juga awalan. Nanti kalau sudah lama, sudah berkembang, kemudian tabungan teman-teman sudah banyak, bisa membeli laptop baru dan seterusnya sampai memiliki perangkat yang cukup untuk membuka les yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, selain perangkat tentu harus ada media ajar ya. Media itu selain perangkat ya. Misalnya kalau di ruangan lab itu ada infocus dan lain sebagainya. Nah, untuk les komputer tidak perlu menggunakan infocus, cukup menggunakan modul komputer. Nah, dengan modul itu akan mempermudah teman-teman dalam membimbing peserta kursus, juga mempermudah peserta kursus dalam mempelajari aplikasi yang teman-teman ajarkan. Di peserta kursus tinggal membuka modul tersebut, latihan 1, latihan 2 dan seterusnya. Jadi teman-teman sifatnya hanya memberi instruksi dan memberi solusi. Biasanya peserta kursus akan nanya sendiri kalau menemukan permasalahan pada saat mengikuti step by step latihan tertentu yang ada dalam modul tersebut. Karena modul biasanya dibuat terstruktur ya, dari yang mudah, dari yang paling mudah ke
sedang dan sulit nantinya, sampai kita anggap dengan materi-materi dalam modul tersebut peserta kursus sudah mampu menguasai aplikasi yang kita ajarkan. Bagaimana cara membuat modul? Banyak ya, mudah sekali membuat modul. Teman-teman tinggal menentukan materi dari yang termudah ke yang tersulit. Kemudian teman-teman menyusunnya sedemikian rupa sehingga terstruktur. Atau teman-teman bisa mendownload di Google, cari aja di Google ya, banyak modul yang dibagi secara gratis atau beli. Nah, yang ke berapa nih? Yang ketiga, bayarannya gimana? Ya, cara memungut pembayarannya. Untuk les komputer, teman-teman tidak bisa menyamakan dengan kursus komputer ya. Kalau kursus komputer, teman-teman bisa menjual per paket sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman ya. Misalnya satu paket kursus Microsoft Word 800.000 untuk 10 kali pertemuan sampai bisa misalnya. Kalau untuk les tidak bisa demikian, teman-teman cukup memberikan harga per pertemuan, misalnya sekali datang 25.000. Nah, silahkan buat beberapa pertemuan sampai dianggap peserta kursus tersebut mampu. Ada sertifikatnya enggak misalnya? Yang namanya les ya tidak ada sertifikat, karena teman-teman tidak punya legalitas untuk menerbitkan sertifikat tersebut ya. Jadi les itu sifatnya hanya membantu orang agar bisa menguasai aplikasi tertentu tanpa menerbitkan legalitas berupa sertifikat, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara agar peserta lesnya banyak? Ya, seperti biasa teman-teman harus gencar melakukan promosi. Silahkan buat pamflet sederhana saja, bisa bikin ke percetakan, desain sendiri, atau sederhana saja di Microsoft Word, kemudian fotokopi tempel di seluruh tempat strategis di area sekitar teman tinggal ya. Kalau tinggal di satu kampung atau RT, buat aja sebanyak-banyaknya pamflet kemudian tempel. Jangan kalah sama mereka yang pilkada itu ya. Kalau mereka yang nyalonin jadi anggota dewan aja dengan seenaknya nempel di mana saja, kenapa teman-teman tidak lakukan ya, seperti itu. Bisa juga dengan selain yang tadi sifatnya itu offline ya, teman-teman bisa menggunakan kekuatan sosial media. Gunakan WhatsApp ya, broadcast ke seluruh kontak temen, seluruh kontak telepon yang ada ya. Broadcast aja tiap pagi misalnya, isinya tentang memberitahuan bahwa teman-teman membuka les kursus komputer. Nah, dari sekian kontak itu ya bisa saja nanti jadi peserta atau anaknya atau temennya. Nah, kita meminta bantuan ke teman-teman lainnya, share dong, misalnya teman-teman membuat pamflet digital mengenai les kursus komputer, minta bantuan aja, tolong dibagiin ke yang lain misalnya, agar mereka tahu bahwa teman-teman membuka les privat atau les komputer, seperti itu ya. Atau gunakan Google, teman buat blog atau website, bikin aja website sekarang tidak mahal kok ya. Dengan uang 600.000 juga teman-teman sudah bisa membuat website yang isinya promosi mengenai les komputer yang teman-teman sedang dibuka ya. Atau kalau tidak mau bikin website, tidak mau ngeluarin uang untuk membeli hosting domain atau website tersebut, teman-teman bisa membuat blog itu gratisan, kayak blog
Saya pernah bikin blog mengenai les komputer. Nah, kalau bikin website atau blog tersebut tentu teman-teman harus paham mengenai SEO lah ya. Artinya agar tampil di pencarian halaman satu Google misalnya. Tapi nggak perlu seperti itu. Yang penting tuliskan informasi sedetail mungkin mengenai keberadaan les komputer yang teman-teman sedang buka tersebut ya. Bikin setiap hari informasi atau promosi tersebut. Kan yang mendatangkan orang ke teman-teman untuk belajar itu bukan Google ya, itu hanya perantara saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, lakukan promosi secara offline maupun online segencar-gencarnya sampai orang lain tahu dan mau menjadi peserta les komputer di tempat teman-teman, artinya yang teman-teman sedang buka tersebut ya. Nah, itulah salah satu alternatif mencari usaha sampingan sebagai seorang guru adalah dengan membuka les komputer ya. Siapapun guru bisa melakukannya, tidak terlepas mereka lulusan komputer atau bukan, karena yang akan kita buka adalah les komputer pada aplikasi yang standar. Tentu harus paham target marketnya ya. Misalkan untuk Microsoft Word dan Excel ya, targetnya adalah mereka yang belum menguasai aplikasi tersebut, misalnya seumuran SMP, SMA biasanya. Atau untuk mereka yang ingin bekerja dan perusahaan membutuhkan pekerja yang menguasai aplikasi Office. Jadi seperti itu ya. Silahkan mencoba. Semoga sukses. Lakukan berbagai macam cara atau usaha sampingan sehingga teman-teman menemukan satu jenis usaha sampingan yang menurut teman-teman bisa memberikan penghasilan yang signifikan. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.